My perspective tentang opini-opini kontroversi Dr. Lois Owen. So this is my perspective and takeaways terkait opini-opini dan statement-statement Dr. Lois Owen dari interview gue sama beliau beberapa waktu lalu dan 2 kali sempat di take down oleh YouTube dan akhirnya Instagram juga ikut-ikutan taking it down. Well, gue mencoba untuk mulai dengan penggalan-penggalan statement Dr. Lois dan gue akan fokus di 2 statement dulu. Tapi mohon maaf, gue nggak bisa tampilin lagi footage-nya takut di, take down lagi. Oke, statement pertama, saya tidak percaya COVID. COVID itu tidak ada. My take is, seperti kebanyakan orang-orang yang berkomentar di video-video interview tersebut, this statement is kind of immune booster. 17 bulan kita dihantui oleh berita-berita menyeramkan di media-media mainstream mengenai virus ini. Serba takut kemana-mana, meskipun udah menjalani prokes. Namun nggak sedikit orang yang alim prokes malah kena juga. Betapa media memberitakan ganasnya virus ini bikin paranoid dan ketakutan yang susah dikendalikan. Lalu muncullah tren psikosomatis yang dialami hampir semua orang. TV-TV menyiarkan pemakaman, angka-angka fantastis, jumlah korban, belum lagi ambulans yang bersiliweran bikin takut luar biasa. Belum lagi orang-orang dekat yang dinyatakan positif melalui tes antigen dan PCR. Makin memperburuk kondisi mental. Pernyataan Dr. Lois setidaknya bikin sedikit celah di otak gue, mencoba mengiyakan bahwa this virus doesn't exist at all. Meskipun sebagian besar otak gue masih mempercayai keberadaan virus ini. Terus terang, gue merasa lebih tenang gitu, tapi nggak segampang itu juga untuk jadi ignorant. Jadi nggak taat sama protokol kesehatan. Tapi, menurut gue, kalau ada yang mengatakan pernyataan Dr. Lois ini berbahaya karena dapat menghalang-halangi penanganan wabah, itu nggak berlaku buat gue. Gue masih menjalankan prokes, masih nggak mau ke tempat rame, dan masih menjadi sanitizer and disinfectant addict. Banyak banget yang komen dan DM di Instagram gue bahwa Dr. Lois bikin mereka jadi optimis sama hidup yang tadinya udah agak sedikit hopeless karena meyakini bahwa suatu saat mereka akan terinfeksi. Gue jadi ingat sama buku yang berulang-ulang gue baca, Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Dalam buku itu ada bab yang menjelaskan tentang autosugesti. Dalam buku itu ada paragraf yang ditulis Napoleon bahwa pikiran bawah sadar menerima perintah apapun yang diberikan dalam spirit keyakinan absolut. Lebih jauh mungkin di antara kalian ada yang familiar dengan istilah-istilah seperti fiksasi, fobia, dan perilaku kompulsif. Nah, menurut Napoleon, kondisi-kondisi ini terjadi ketika seseorang mengetahui suatu hal dengan begitu kuat dan dramatis, sehingga pengetahuan tersebut tertanam begitu kuat di dalam pikiran bawah sadar. Berbagai penelitian juga mendukung teori bahwa pikiran bawah sadar tidak melakukan penilaian, tidak menyaring ataupun menafsirkan, tapi cuma memproses informasi secara harfiah dan menyimpannya. Itu kata Napoleon Hill, bukan kata Prasali. Kalau mau tangkap aja Napoleon di kuburannya di California. Jadi, ternyata memang autosugesti itu berperan besar banget buat kesehatan kita. Lo pernah dengar tentang hipnoterapi kan? Pernah nggak? Nah, kurang lebih prinsip kerjanya hampir sama dengan autosugesti. Ada yang mau menambahkan mungkin silakan di kolom komentar. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Ibu.
Jadi menurut gue, pernyataan Dr. Lois ini jadi modal awal untuk menanamkan autosugesti positif biar nggak positif. Buat kamu yang lagi sakit, coba deh lakukan autosugesti ini. Yakinkan diri kamu bahwa kamu bisa sembuh dan kamu kuat dan kamu layak untuk hidup lebih lama. Kamu harus semangat. Kamu yang semangat ya. Oke, let's move it on to statement number 2. Pasien yang meninggal adalah komorbid yang menjadi korban salah obat yang mengakibatkan interaksi antar obat. Ini juga dibantah. Salah. Berita bohong. Oke. Gue nggak punya kapasitas untuk mengkaji hal ini lebih jauh karena gue bukan dokter dan gue bukan juga farmakolog atau apoteker. Ada 2 jenis obat yang dimention oleh Dr. Lois waktu interview sama gue beberapa waktu lalu. Dan beberapa hari setelah itu keluar revisi obat penanganan pasien COVID di mana obat yang disebutkan tersebut persis seperti yang dimention oleh Dr. Lois. Artinya apa? Nilai sendiri dan silakan tulis di kolom komentar. Apa pendapat kamu mengenai hal ini? Waktu dan tempat saya persilakan. Setelah video interview gue itu viral, gue dapat informasi dari berbagai sumber yang mengatakan bahwa Dr. Lois mengalami gangguan kejiwaan dan disebut-sebut sebagai ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan ada juga yang nanya langsung sama gue. Termasuk waktu itu malam Dr. Lois ditangkap itu, mantan Menteri BUMN, Bapak Dahlan Iskan, telepon gue dan nanya, Pras, menurut kamu apa Dr. Lois itu menunjukkan tanda-tanda orang yang mengalami gangguan kejiwaan gitu nggak sih pada saat interview? Oke. In my opinion, honest opinion, gue cerita dulu ya sedikit background kerjaan gue apa. Oke. Gue bukan YouTuber. Gue punya real job, oke? Jadi, gue itu punya creative agency, namanya Parade Creative Works, yang sejak tahun 2013, itu gue punya client base gue itu memang kebanyakan kebetulan di bidang kedokteran. Dan gue sering handle project-project kayak event, seminar, talk show, dan content management. Dan dalam menjalankan pekerjaan, gue banyak sekali melakukan interview dengan dokter-dokter untuk mengumpulkan materi. Entah itu untuk skrip, press release, konten, dan sebagainya. Tapi jangan salah ya, Dr. Lois itu bukan salah satu dari klien gue. Oke? Gue bahkan baru dengar soal Dr. Lois ini malam sebelum gue melakukan interview dengan beliau. Jadi pada Jumat malam tanggal 9 Juli lalu itu temen SMA gue namanya Endong. Ingat ya, namanya Endong. Tiba-tiba WhatsApp dan cerita soal Dr. Lois. Dan minta gue untuk interview sama si dokter. Untuk menggali opini-opini dan teori-teori yang sering dia sampaikan di sosial media. Jadi kalau mau tangkap gue, tangkap Endong juga. Oke? Anyways, back to topic. Where were we? Oke. Soal ODGJ. Ya. Jadi dari sekian banyak dokter yang gue interview sejak tahun 2013, to be honest, Dr. Lois is one of my favorite one. Terlepas dari statement-statement beliau benar atau tidak, tapi sebagai narasumber, Dr. Lois ini sangat informatif dan kooperatif selama sesi interview. Dia tuh kayak tahu persis dan menguasai apa yang sedang dia bicarakan. Dari perspektif gue sebagai interviewer, gue nggak melihat gelagat atau gestur-gestur aneh selama sesi wawancara sih ya. Dr. Lois itu dapat menjawab setiap pertanyaan gue hampir tanpa ada jeda mikir dulu atau berkata dengan ragu-ragu. Dan dia menjawab setiap pertanyaan tanpa contekan. Padahal topik yang dibicarakan itu cukup ilmiah dan saat ini sedang menjadi isu yang sangat-sangat sensitif. Satu hal lagi yang gue pelajari dari seorang Dr. Lois sebagai narasumber adalah dia tuh mengerti audiensnya dan dia menyadari betul bahwa dia sedang berhadapan dengan
seorang awam seperti gue. Dan dia mencoba untuk menjelaskan hal yang sifatnya scientific, science, tapi bisa dipahami oleh awam. Dia nggak kaku dan nggak textbook, dan kelihatannya sih, ya dokter ini emang seneng baca dan seneng research. Dan kalau seorang dokter itu yang gue tahu sih memang harus rajin-rajin baca jurnal kedokteran medis segala macem. Dan Dr. Lois sepertinya memang sangat menguasai dan banyak membaca dan banyak reference, banyak membaca jurnal kedokteran gitu. Dan beruntungnya mungkin dia juga punya memori yang bagus ya untuk mengingat apa yang dia baca. Bahkan dia bisa mengingat angka-angka seperti tanggal dan bulan dan tahun tanpa minta jeda untuk googling dulu pas interview. Setelah interview pun gue nanya, ada yang ingin diperbaiki nggak informasinya? Mungkin ada yang keliru gitu, tapi beliau dengan yakin bilang kalau informasinya udah benar semua. So, I came up with the words genius instead of crazy, insane, or whatsoever. Gue jadi ingat quote-nya Aristotle. There is no great genius without a mixture of madness. Jadi, Dr. Lois Owen itu gila atau jenius? Kasih pendapat kamu di kolom komentar. Oke? Well, long story short, gue sempat ingin wawancara psikiater atau ahli kejiwaan gitu mengenai beliau di awal-awal isu beredar bahwa beliau adalah ODGJ. Tapi gue nggak menemukan psikiater yang bersedia diwawancara. Apalagi untuk membicarakan kasus Dr. Lois. Tidak ada psikiater atau psikolog yang mau. Gue nggak berani menilai lebih jauh apakah Dr. Lois ini gila atau enggak. Karena pun gue nggak punya background dalam menganalisa psikologi. Tapi ini adalah opini pribadi gue yang pernah ngobrol langsung sama Dr. Lois Owen yang dianggap gila. Terakhir, gue pengen kasih satu quote dari Oscar Wilde. The public is wonderfully tolerant. It forgives everything except genius. Masyarakat itu sangat toleran. Mereka dengan mudah memaafkan segalanya, kecuali sebuah kejeniusan.